ini ya. Jadi kalau nggak salah ini ya, gerbang logika yang ini ya kemarin ya, kalau tidak salah ya. Ya Pak. Teorema Boolean. Jadi kemarin ya, Pak, saya sedikit kembali ke teorema Boolean. Jadi teorema Boolean kemarin untuk tabel kebenarannya jelas kita sudah mengetahui di mana X Y atau kita katakan AB ya, AB atau X Y di sana sama saja, di mana N itu adalah dengan titik ya, or dengan plus ya, kemudian not ya, not nanti di sana ada segitiga dan sebagainya. Kalian tentunya sudah paham masalah ini. Kemudian aksiomanya kumpulan dasar-dasarnya kemudian dapat digunakan sebagai untuk membuat aljabar Boolean. Jadi di sini aksiomanya yang kemarin adalah X sama dengan 0, maka ya jika X sama dengan 0 jika X tidak sama dengan 1 ya. Jadi itu ya tentunya kalau satu betul, tentunya satu salah. Jadi begini adik-adik, kalau misalkan saya ilustrasikan begini ya, sebetulnya di dalam aksioma ini itu sebetulnya ada begini. Misalkan kita dalam satu lift ya, misalkan ada satu lift, misalkan ada dua orang nih. Ini kan karena kan kita berbicara kan angka 0 dan 1 ya, 0 dan 1, 0, 1. Kita dalam satu lift, di dalam satu lift kita dari lantai 1 misalkan ingin naik ke lantai 5 di dalam lift tersebut gitu kan ya. Nah, di dalam lift tersebut hanya ada berdua saja. Misalkan saya dengan Raihan misalkan ya, saya berdua dengan Raihan di dalam lift tersebut. Tentunya jika di dalam lift tersebut hanya ada dua orang, jika terjadi sesuatu di dalam itu terhadap seseorang ini ya, ini misalkan contohnya begini, tahu-tahu di dalam ruangan itu, mohon maaf sekali, jika saya merasakan ada bau, ini mohon maaf dalam tanda petik ya, mohon maaf sekali, bau kentut misalkan. Saya tidak merasakan kentut gitu kan ya. Maka saya tidak perlu lagi menanyakan kepada Raihan di samping saya. Ya, contoh nih. Jadi jika saya sama dengan 0 ya, jika X sama dengan 0, maka si X1-nya tadi, maka dia 1 gitu kan ya. Nah, itu juga sebaliknya ya. Jadi jika X sama dengan 1, maka apa gitu kan ya. Nah, ini hampir sama semacam itu gitu ya. Jadi saya tidak memerlukan lagi bertanya ya, jika di dalam ruangan tersebut saya bau kentut, tetapi saya tidak merasa kentut gitu ya. Maka saya tidak perlu menanyakan, Raihan, kamu kentut. Tidak perlu kan ya. Artinya apa? Oh, kita berdua saja kok. Saya berdua dengan Raihan, ya, misalkan saya berdua dengan Raihan, oh saya tidak kentut, maka secara otomatis Raihan gitu kan ya. Nah, nanti kalau misalkan nih saya tanya ke Raihan, saya tidak merasa kentut, kemudian Raihan dia menjawab, saya tidak kentut, nah malah jadi ramai nanti di dalam live itu. Loh, berarti ada orang ketiga nih, pada kita berdua, kan malah jadi ramai kan. Nah, itu hampir sama dengan semacam itu ya. Tetapi di sini di aksioma ini, jika X sama dengan 0, maka if X ya tidak sama dengan 1 gitu kan. Jadi ini aksioma ini nanti kita lihat ya, kita lihat ke bawah bahwa ini pernyataan ini ya, X ya 0 N 0 sama dengan 0. Kemudian 1 or 1 sama dengan 1. Itu untuk aksioma yang bagaimana gitu ya. Nanti kita melihat, kita lihat aksioma-aksiomanya ya. Nah, di sini aksioma-aksioma ini yang ada sebagai berikut gitu ya. Jadi nanti kita perhatikan ya. Ini saya mengulang yang kemarin dulu sebelum nanti ini postulat, teorema dan postulat. Teorema dan postulat ini nanti digunakan untuk apa? Untuk penyederhanaan ya, penyederhanaan. Jadi nanti kita bisa menyederhanakan dari suatu rangkaian tersebut, kita sederhanakan bagaimana. Nanti kita akan masuk juga ya. Teorema ini bisa dicontohkan sebagai berikut. Misalkan ini ya, distributif ya, kita buktikan sebagai berikut.
Ya misalkan 2 kali 4 plus 2 kali sama dengan ini, sama kita mendistribusikan sama hasilnya nanti gitu aja. Ini hasilnya 20, sudah sampai 20 dan seterusnya ya. Ini kemarin sudah saya sampaikan juga ya. Di sini yang dikatakan P4 ya, P4 itu penjumlahan dari perkalian sum of product ya, SOP sum of product. Sedangkan yang di bawahnya P4 aksen itu perkalian dari penjumlahan product of sum. Jadi kebalikannya. Nah, ini nanti yang kalian nanti bisa menguraikan ini, membuat menjadi lebih sederhana. Oh, misalkan dia panjang, kita lihat dia disederhanakan bagaimana. Ya. Kemudian contoh ya, contoh bentukannya semacam ini. Loh, ini misalkan semacam ini. Oh, kalau semacam ini nanti saya bisa menyederhanakan bagaimana? Bentuk shopnya bagaimana, kemudian bentuk posnya bagaimana, ya, jadi bentuk perkaliannya bagaimana, bentuk penjumlahannya bagaimana. Nanti kita akan bahas berikutnya ya, penyederhanaan ya. Nah, terus ada teorema de Morgan, ya. Teorema de Morgan juga demikian, ya. Berarti di sana jika di sana ada x, n, y aksen, itu sama dengan ya X aksen plus or X aksen gitu ya. Ya ini dirujuk dari sebagai gerbang Nance pada ekspresi gerbang logika. Jadi ini adalah penunjukannya sebagai gerbang logika sebagai berikut. Nah nanti ada juga nanti di dalam apa namanya di dalam materi selanjutnya ada untuk yang not ya. Jadi ini coba contoh semacam ini ya. Nah kita lihat di sini ya, kita lihat di sini bahwa penulisan ini nanti itu akan sama gitu kan ya. Jadi akan sama, hasilnya akan sama. Dan nanti akan ada ya. Kemudian saya ngebut saja karena ini sudah kemarin juga ya. Kemudian dengan yang NOR juga demikian ya. Ya dengan NOR juga demikian. Kalian lihat saja di sini bahwa di sini itu X dan Y-nya itu diapakan dulu, ya, dinegasikan dulu ya, dinegasikan dulu atau diberikan dulu. Berarti di sini X berarti dijadikan X aksen dulu atau not X ya. Kemudian di sini baru diapakan, baru di N kan, ya, baru di N kan. Sedangkan coba kita perhatikan di sini tadi, ini sebetulnya itu setara ya, ini setara gitu ya. Jadi bagaimana bentukannya ya gitu ya. Jadi setara. Artinya kenapa? Oh ini sesuai dengan ini tadi, gitu kan ya, sesuai dengan di sini tadi. Oh berarti X, Y, sesuai dengan di sini, ya. Nah, coba kita perhatikan di sini bahwa oh penulisan ini nanti bisa disetarakan sama, berarti nanti hasilnya akan sama, gitu kan ya. Terus bagaimana mengeneralisir teorema de Morgan? Nah, ini teorema de Morgan seperti itu tadi ada ya. Jadi coba kalian perhatikan nanti di sini ini sudah saya berikan juga kemarin di sini. Jadi kalian perhatikan di sini bahwa ini perkalian dan penjumlahan nanti kita mendapatkan sebagai berikut ya. Kemarin sudah saya jelaskan bahwa oh bagaimana membuat ini, karena di sini ada aksen, maka secara otomatis ini itu diaksenkan. Bagaimana caranya? Ya sudah kita tutup aja, berikan aksen di sini kan. Jadi nanti semua di sini akan muncul, ya akan muncul gitu kan ya. Kemudian kita pecahkan lagi, misalnya di atas disederhanakan lagi sebagai berikut, gitu kan ya. Nah, oleh karena itu pemecahan ini kita bandingkan bahwa F yang di atas ini maka bisa kita sederhanakan sebagai di bawah ini. Jadi bagaimana menggantikannya penulisan tersebut, gitu kan ya. Nah ini fungsi boolean ya. Fungsi boolean di sini ya, fungsi boolean terbentuk dari variabel or, n dan not tanpa tanda persamaan. Jadi F sama dengan X, N, Y, N, Z. Jadi fungsi F akan bernilai 1 jika X1, Y1 dan Z-nya adalah 0. Ya, Z aksen sama dengan 0. Nah, ini contohnya kemarin sudah diberikan ya, contohnya sudah diberikan semacam ini. Ya, jadi bagaimana nilai F1
ya, bagaimana nilai F2-nya, bagaimana nilai F3-nya ya terhadap X, Y, Z dengan dengan tanda-tanda and dan or. Jika dia F1 ini bagaimana nilainya, F2 bagaimana nilainya, F3 bagaimana nilainya. Kemudian komplement fungsi boolean ya juga sama di sini ya, hampir sama. Nanti kita akan jelaskan di sini. Nah, ini coba kita perhatikan bahwa cara cepatnya pada tabel kebenaran tukar nilai 0 dengan 1 dan sebaliknya ya. Dan di sini cara cepatnya adalah komplement fungsi dapat ditemukan melalui pertukaran and dan or ya, setiap pengkomplemen seluruh variabel. Nah, coba di sini perhatikan jika kalian ingin melihat berarti 00 sama dulu. Bagaimana kalau satunya itu adalah di Z? Bagaimana satunya itu di Y? Bagaimana satunya itu di Z dan Y? Bagaimana satunya itu di X misalkan? Oh, bagaimana kombinasinya? Ya, yang lain-lain. Maka bagaimana nanti F aksennya, F2 aksennya ya. Nanti di sana kita melihat bahwa F2 aksennya itu jatuhnya bagaimana begitu ya. Oh, harusnya bagaimana nilainya baik N maupun O. Kemudian fungsi komplement booleannya di sana ya. Jadi persamaan di atas dapat disederhanakan sebagai berikut. Jadi nanti kita akan menyederhanakan ya nanti ya. Oke. Manipulasinya contoh sebagai bagaimana menyatakan A N B or C dalam bentuk lain. Nah, ini adik-adik. Jadi kita perhatikan bahwa bagaimana kita menyederhanakan. Nah, kalau menyederhanakan nanti kan kita ada beberapa cara nih, ya. Apakah kita melihat yang di mana? Sekarang jika kita menggunakan teori De Morgan, A N B or C sama dengan apa? Kita lihat semacam ini. Oh, kita di sini coba kita ini ya. Ini itu jika kita buat sedemikian rupa, kalau di sini kita negasikan ya, maka di sini kalau hanya satu negasinya, maka dia A negasi B dot negasi B dot negasi C gitu kan. Begitu ini kita negasikan lagi, maka dia akan kembali seperti semula. Nah, jadi ini kita harus benar-benar bisa mengkreasikan ya bagaimana kita membuat ini dia bisa semacam ini gitu ya. Nah, kemudian dari sini maka kita mulai bisa membuka tutup gitu ya, membuat sedemikian rupa. Jadi bagaimana kita ini menjadikan perkalian semua atau dot semua atau n semua gitu ya. Nah, kita sesuaikan dengan teorema yang ada. Kita buat di sini A dot B negasinya, kemudian C negasi C dan negasi ini gitu ya. Artinya dia menolak ya atau sebaliknya gitu ya. Oke. Kemudian kita pecah di sana akan menjadi sebagai berikut gitu kan ya. Kemudian dikatakan bahwa penyederhanaannya adalah maka di sini A N B or C negasi di sana ya sama dengan ini negasi A or negasi B N negasi C gitu ya. Maka ini hasilnya sama begitu kan. Jadi oleh karena itu dikatakan bahwa penyederhanaan penulisan dari ini tadi ya bisa dituliskan sama dengan semacam ini. Ya, jadi dengan apa? Dengan ini tadi kita melihat dengan aturan-aturan di atas ya, dengan aturan-aturan di atas baik postulat di mana atau teorema yang di mana kita gunakan di sana. Oh, ini perkalian, oh ini penjumlahan ya dan sebagainya. Ya, atau enggak kita katakan oh ini n ini or gitu ya. Ini n ini or maka kita otak-atik di sana. Kemudian ini kemarin ada contoh sederhanakan, tidak perlu saja sederhanakan ya, nggak perlu dianu. Tapi nanti saya akan review lanjutnya perkalian. Terus term penjumlahan. Nah, di sini ada ekspresi sum of product SOP ya, ada ekspresi product of sum post. Maka di sini kalian perhatikan
dan di sini adalah penjumlahan, ya, dan di sini adalah perkalian, gitu. Ada perkalian dan ada penjumlahan. Di sini coba kalian perhatikan term perkaliannya, ya, term perkalian ini term perkaliannya, ya, kita perhatikan di sini term perkaliannya Z ini, ya, Z, ya, di mana dia di sana ada sebagai berikut. Kemudian term perjumlahannya, jadi yang di dalam kurungnya ini adalah perkalian, ini adalah penjumlahan. Nah, sekarang bagaimana kita membuat SOP-nya? Ya, kita buat SOP-nya bagaimana? Yang di atas ya kita buat sedemikian rupa menjadi penjumlahan, ya, berarti di sana jadi dijumlahkan, kemudian ini dijumlahkan, terus ini juga dijumlahkan, gitu kan, ya. Kemudian untuk perkaliannya bagaimana? Kebalikannya, ya sudah, berarti yang di dalamnya dijumlahkan, di depannya di sini dikalikan saja, gitu kan, ya. Jadi dijumlahkan, dirubah, dikalikan, ya. Kemudian di dalamnya dijumlahkan. Apa istilahnya apa? Ini kebalikannya, gitu kan. Ini kebalikannya. Kalau di sini dikalikan, maka di sini dijumlahkan. Ya, di sini dijumlahkan, di sini dikalikan. Ya, ini ditambah, ya, dijumlah, ini dikali, atau di sini or, di sini n, ya, gitu saja. Untuk memudahkan kalian mengingat-ingat. Kemudian term normalnya, ya, oke, contoh term normal adalah sebagai berikut. Ya, contoh term non normalnya adalah ini, ya, term non normalnya WXXY, ya, WXXY itu antara WXX dikasih Y, gitu ya, kemudian WWW dikasih Y dan X dan Y, gitu ya, kemudian X ini. Kemudian contoh term normalnya bagaimana? Ya, contoh term normalnya maka di sini hanya ada satu saja, gitu kan, ya, berarti di sini nanti bernilai 0, gitu kan, ya. Itu ekspresi lanjut booleannya. Kemudian ini untuk contoh soal yang kemarin, sebetulnya kemarin ya, ini contoh soalnya, tapi tidak perlu aja, tidak akan, kalau kalian silakan nanti untuk apa namanya, untuk latihan silakan. Nah, sekarang adik-adik saya akan masuk ke materi yang selanjutnya, ya. Selanjutnya di sini materi selanjutnya saya akan masuk itu adalah ke dalam sebentar, ya, ada ini, saya masuk ke sini dulu aja, ya. Nanti kita masih masuk ke gerbang dulu, ya, ke gerbang dulu, ya. Jadi oke, ya, ke gerbang dulu, ya, gerbang kombinasi, ya. Nanti saya akan masuk ke berikutnya, ya. Oke, gerbang kombinasi. Jadi sebetulnya kita masih mengotak-ngatik gerbang kombinasi ini, ya. Jadi di bagaimana or dan not-nya. Jadi di dalam gerbang kombinasi ini kita sebetulnya lebih mudah dengan membuat dengan tabel kebenaran, ya, membangun gerbang dengan cara mendesain lebih dahulu tabel kebenaran baru dialihkan ke dalam bentuk gerbang. Itu lebih mudah, ya, lebih mudah. Contoh sebagai berikut, ya. Nah, ini ada bentuk minor dan minor, yang kita katakan minterm, ya. Bentuk minor adalah suku dalam persamaan yang memiliki hubungan operasi n antar variabel secara lengkap dan antar suku dihubungkan dengan or, gitu, ya. Nah, di sini contoh, ya, contoh di sini kita mempunyai misalkan ada ABC, ya, ABC, ABC, dan bagaimana nanti F-nya itu adalah outputnya, ya, outputnya keluarannya apa, ya, gitu, ya. Nah, di sini kita buat sedemikian rupa, kita susun dulu di sini. Biasa kita menyusun semacam ini, ya, kalau 3 variabel, ya, berarti 0,000, 1111, kemudian 000, 0011, 0011, kemudian 01, 01, 01 dan seterusnya. Nah, di sini kita melihatnya bahwa baris pertama, ya, baris pertama jika F sama dengan 1,
bagaimana jika F sama dengan 1, ya? Kalau A-nya 0, B-nya 0, dan C-nya 0. Atau F sama dengan 1 bila A-nya itu apa? Negasi apa? Tidak A, ya, tidak A. Berarti tidak A itu apa? 1, gitu kan ya. Dan tidak B. Saya katakan tidak B, ya. Jelas juga 1, B-nya kan 0. Maka di sini bisa kita tuliskan, ya. Kalau dia menggunakan N, ya, kalau dia menggunakan N, maka kita dapat tuliskan apa? F, ya, negasi A, N negasi B, negasi C. Maka di sini kalau kita perhatikan, kalau N itu harus apa? Dua-duanya itu harus semua itu harus 1. Ya, itu harus 1. Jadi kalau ada satu nilai saja yang bernilai 0, maka dia akan bernilai apa? 0. Gitu ya. Nah, coba kita perhatikan di sini. Maka di sini pada saat ada tulisan 0000, ya, di sini 1. Maka di sini kalau kita diminta untuk menuliskannya bagaimana di sini? Ya, kalau di sini F adalah 1 kalau A 0, B 0, C dan 0. Atau F1. Itu benar atau tidak? Benar atau tidak itu? Ya, benar atau tidak? Kemudian yang baris keempat, coba. Baris keempat, ya, kita katakan kalau dia tanpa negasi adalah nilainya 0. Jadi di sini kalau 100, ya, 100, apakah dia bernilai 1? Kita ingat N itu apa? N itu kan misalkan 1N1 sama dengan 1. 1N0 sama dengan 0. Itu ada. Berarti ada satu nilai saja yang bernilai 0, maka dia akan bernilai 0. Itu kan salah, gitu kan ya. Nah, coba kalian perhatikan di sini. Maka kalau di sini ada satu saja yang bernilai 0, maka dia akan salah. Tapi kita di sini. Nah, tapi di sini kita bukan semacam itu yang kita lihat. Bagaimana pembentukannya? Pembentukan keseluruhannya bagaimana, gitu kan ya. Nah, nanti di sini pembentukan keseluruhannya adalah jika kita lihat kita tadi di sini kita ditulisnya adalah F sama dengan A negasi B negasi C, ya, dengan tandanya adalah simbolnya N. Kemudian yang baris keempat itu adalah negasi A, ya, negasi A. Kemudian NB, NC. Baris ketujuh adalah sebagai berikut, baris ke-8 adalah sebagai berikut. Sehingga jika keseluruhan kita tulis itu adalah sebagai berikut, gitu ya. Nah, kita tulis sebagai berikut, maka bentuk ini disebut adalah sum of product. Ya. Jadi yang kita tulis di sini tadi itu kita lihat, kita katakan sum of product. Bagaimana nanti bentuk gerbangnya. Nah, di sini bentuk gerbangnya kita dibuat sedemikian rupa. Maka bentuk gerbangnya nanti kita buat sedemikian rupa, dia akan membuat bagaimana ABC, ya, ABC itu untuk merubah menjadi di sini nanti menjadi not A, ya, saya katakan not A, not B, not C, atau negasi A, negasi B, negasi C, gitu kan ya. Nah, untuk merubah di sini di dalam bentuk gerbang ini, kita lihat di sana ada tanda ini. Ya, tentunya kalian sudah sangat tahu sekali. Nah, adik-adik nanti misalkan kalau kalian di dalam tugas ataupun di dalam di dalam ujian, kalian nanti tolong siapkan beberapa ballpoint, ya, atau pena, di mana pena tersebut
yang beda warnanya ya, yang beda warnanya. Untuk memudahkan bagaimana, oh ini arus dari A, oh ini arus dari B gitu kan ya. Contoh misalkan A di sini kita kasih warna biru misalkan, B kita kasih warna merah, C kita kasih warna kuning. Kemudian begitu kita dinotkan, dia akan berubah warna. Warnanya apa berubah misalkan. Jadi nanti di sini kalian mungkin bisa membutuhkan warna yang lebih banyak, ya warna yang lebih banyak, ya. Nah, contoh di sini dia akan merubah sedemikian rupa bagaimana bentuk gerbang logikanya gitu kan ya. Ini sebagai berikut. Jadi ini bentuk N semua. Ya, bentuk N semua. Misalkan nih, Pak, bisa nggak Pak ini saya rubah, Pak? Misalkan saya rubah nanti bentuknya berbeda. Oh, bisa. Bisa saja. Ya. Karena apa? Misalkan saya menuliskannya misalkan oh ini masuknya langsung A ya, masuknya di sini misalkan langsung A di sini, kemudian saya berikan di sini ya, maka dia juga akan keluarannya juga tidak A kan ya, tidak A, berarti kita perhatikan di sini ya. Kemudian bagaimana bentuk sederhananya? Jadi yang di atas ini tadi penulisan sepanjang ini tadi bisa, boleh, tapi ini bisa disederhanakan. Nah, bagaimana bentuk sederhananya? Jadi bentuk sederhananya bisa menyederhanakannya sebagai berikut tadi ya. Coba kalian perhatikan di sini, bagaimana bentuk sederhananya, mana yang disederhanakan gitu kan ya. Nah, di sini yang pada saat kita ingin menyederhanakan, maka kalian harus melihat kaidah-kaidah yang tadi atau kemarin sudah saya berikan dengan melihat kaidah-kaidah tersebut ya, maka kita merubah di sini, kita sederhanakan. Contoh di sini ya, dengan menggunakan kaidah pertama ya, kaidah yang terdahulu ya, di sini bahwa di sini A N B N C or negasi atau tidak A, negasi tidak A ya, negasi A N B N C ya, itu kita bisa sederhanakan sedemikian rupa ya, kita sederhanakan sedemikian rupa itu menjadi apa? BC N dalam kurung A or A ya. Nah, di sini kita perhatikan bahwa yang sama kita keluar, kemudian yang beda kita dalam kurung, berarti di sini apa? Plus. Nah, kemudian kita perhatikan juga, maka kita perhatikan dari hasil ini bahwa A plus ya, ini atau A or A negasi itu kan hasilnya satu, ya enggak? Kaidah terdahulu bahwa A, ini saya katakan untuk lebih mudahnya plus dan kali saja gitu ya. Jadi A plus negasi satu, negasi A adalah satu. Maka di sini bisa kita rubah sedemikian rupa BC kali A plus A dalam kurung ini ya, negasi A ini, maka dia menghasilkan BC saja. Nah, coba di sini sudah mendapatkan BC, kemudian di sini ada A ya, negasi A, negasi B, negasi C, atau tidak A, tidak B, tidak C, plus ini. Nah, ini kita lihat. Oh, di sini kita perhatikan, oh ini ada BC dan ABC. Gitu ya, AB dan negasi C ya gitu ya. Nah, ini kita bisa sederhanakan. Kita bisa sederhanakan bagaimana? Ingat di sini yang samanya adalah apa? B. B kita keluarkan. Ya, B kita keluarkan, maka di sini ada C plus AC. Ya, C plus A C negasi C gitu ya. Nah, kita perhatikan di sini bahwa C plus A negasi C ya. Di sini kita sederhanakan bisa menjadi apa di sini? Sama dengan C plus A. Maka di sini yang sini itu akan berubah menjadi B ya, B dot ya, atau kali di sini C plus A plus ini selanjutnya. Maka
hasil sederhananya, hasil sederhananya yang tadi itu sebagai berikut, ya, sebagai berikut, dan hasilnya apa, bentuk gerbang logikanya adalah sebagai berikut, itu bisa diringkas, disederhanakan sedemikian rupa menjadi ini, ya. Nah, coba kalian perhatikan di sini bahwa gambar yang tadi di atas, ya, gambar yang tadi di atas ini itu disederhanakan sedemikian rupa menjadi apa? Menjadi sebagai berikut. Ini ya adik-adik ya. Jadi kalian perhatikan di sini bahwa ini loh penyederhanaannya. Coba kita perhatikan di sini. Penulisan tadi, penyederhanaan tadi ini sebetulnya untuk memudahkan kita di dalam merangkai nanti, gitu kan ya. Coba di sini ada A, oh di sini A dengan C, di sini OR, maka kita perhatikan langsung saja in A dan C di sini masuknya keluar di sini menjadi A or C, ya. A or C di sini ada B, langsung saja di sini AC di sini. Kan kita balik ini juga tidak masalah kan ya, karena dengan teorema atau postulat yang di atas kemarin, ini A plus C itu bisa kita tuliskan C plus A gitu kan ya. Maka kita masukkan di sini, dia kita n-kan di sini, maka dia akan keluar B N C dalam kurung C or A. Sudah. Nah sekarang bagaimana kemudian yang di sini? Yang di sini ya, kita perhatikan yang 3 ini kita susun aja dia langsung di sini ya. Kita susun langsung, maka kita langsung nonkan, kita tidakkan, kita sangkal, kita ingkar di sana yang menjadi apa? Menjadi not A, not B, not C. Oke, sudah memenuhi di sini ya. Berarti yang di atas di sini sudah memenuhi yang di sini, sedangkan yang di bawahnya sudah memenuhi ini. Maka kita lihat tanda terakhir di sini adalah OR. Ya sudah, ini kita OR-kan maka terbentuklah ini. Nah, coba kalian adik-adik kita perhatikan ya gambar yang di atas tadi ya. Gambar yang di atas ini tadi itu adalah kita kecenderungannya diminta untuk membuat N terlebih dahulu ya. Dengan menyangkal atau menegasikan, menyangkal di sana, mengingkar, kemudian setelah itu baru kita terakhir kita OR-kan ya, kita mencari apa namanya fungsi-fungsi yang terdahulu satu persatu ya, kemudian baru kita OR-kan di sini ya. Jadi ini kita jumlahkannya belakangan. Nah, sedangkan kalau yang di sini ya, kita yang di sini tidak. Kita mencari dulu dengan teorema yang baru di sana, dengan postulat yang ada, kita sederhanakan sedemikian rupa, kemudian nanti dari penyederhanaan ini bagaimana gerbang logikanya ada perbedaan tidak? Ingat tadi ada ya. Jadi pada saat kalian nanti untuk menyederhanakan ini, kalian harus perhatikan kaidah-kaidah yang ada. Ya, kaidah-kaidah yang ada kita disesuaikan di sini. Ingat kaidah-kaidah yang ada di sana, kalian harus hati-hati bagaimana cara pengelompokannya. Kita lihat, oh ini ABC misalkan dengan negasi A, B dan C. Ya. Kemudian kita lihat oh tandanya apa gitu kan ya. Nah, itu dalam pembuatan bentuknya sederhana. Kemudian max term. Kalau tadi min term ya, sekarang max term. Apa max term itu? Adalah suku dalam persamaan yang memiliki hubungan operasi OR. Jadi kalau tadi N, sekarang OR, dan antar suku dihubungkan dengan operasi N. Jadi kebalikannya ya, jadi kebalikannya. Nah, kalau tadi min term tadi adalah yang tadi ada merah-merahnya, maka max term sekarang itu adalah selain yang ada merahnya. Ya. Maka di sini kita perhatikan bahwa yang pertama di sini itu adalah F1 dulu. Ya. F1 dikatakan not A, not B,
C gitu ya, not A, not B, C. Jadi not A or not B, not C. Maka di sana bisa menjadi apa? Karena ini adalah kebalikannya, maka di sini ya kebalikannya, namanya kebalikannya bagaimana? Yang bukan di not kan jadi not gitu kan ya. Yang di yang di not, yang bukan not dijadikan not, yang sudah not ya, yang tidak not ya, tidak not dijadikan not, yang not dijadikan tidak not dan sebagainya ya. Pokoknya kebalikannya begitu ya. Jadi contoh nih yang F2, not A, B, not C, maka di sini jadi A, not B, C ya. Maka di sini kita perhatikan bahwa untuk F sama dengan 1, maka semua input dibalik nilainya, semua inputnya dibalik nilainya. Nah, ini jika F4-nya maka ABC, maka di sini dibalik dan sebagainya. Nah, ini contohnya. Kalau kita gabungkan di sini, kita gabungkan menjadi ini. Ya, kita jadi ini. F plus B plus not C gitu ya. A plus B plus not C ya. Dikalikan gitu, langsung saja saya langsung ke hanya saja A plus not B plus C ya. Kemudian not A plus B plus C, not A ya, B not C. Nah, ini kalau kita lihat ya, kalau kita lihat dari gerbang logikanya, apa gambarnya ya, gambar anunya itu sebagai berikut. Nah, kalau gambarnya sebagai berikut begini ya, tentunya kalian nanti juga akan menggambarnya juga akan cukup rumit, sulit gitu kan ya. Maka ini mungkin harus bisa disederhanakan. Bagaimana menyederhanakannya, gitu kan ya? Bagaimana menyederhanakannya? Maka penyederhanaannya nanti silakan ya. Aduh, maaf ini. Ya, jadi penyederhanaannya nanti silakan kalian silakan kalian mencari bagaimana penyederhanaannya di sini. Kalian perhatikan penyederhanaannya bagaimana, apakah penyederhanaannya bisa kalian lakukan ya untuk semacam ini. Tetapi nanti di sini dalam max term ini nanti kita juga akan mengetahui bagaimana kaidah-kaidah yang berlaku di dalam max term. Ya, contoh di sini. Oh, sini ada A, B, C. Oh, yang sama misalkan A dan apa? O-nya saja, A-nya saja. Oh, bagaimana nanti? Berarti nanti secara otomatis kebalikannya begitu kan ya. Nah, di sini perbandingan tabelnya ya. Jadi perbandingan secara tabelnya ya, secara tabelnya nanti kalian perhatikan di sini bahwa antara min term dan max term itu adalah kebalikan di dalam inputan. Ya, kebalikan di dalam inputan. Nah, di sini min termnya ya, di sini misalkan 0000, berarti kan di sini saya katakan not X, not Y, not Z gitu ya. Maka untuk max term ya, max term itu adalah X, Y, Z. Nah, coba perhatikan di sini, yang membedakannya adalah min term itu adalah dengan N, min term adalah dengan N, max term dengan OR. Ya, ya, min term dengan N, max term dengan OR. Oke, adik-adik, ini antara min term dan max term atau kita katakan SOP dan POS gitu ya. SOP, SOP dan POS gitu ya. Ini untuk apa? Untuk cara memudahkan kita di dalam membuat di dalam gerbang logika dan mungkin nanti untuk merubah ke dalam bentuk gambar. Ya, bentuk gambar. Nah, ini bentuk min term dan max term untuk 3 variabel. Nanti adik-adik, kenapa saya berikan ini, saya ulangi terus segala macam, karena ini nanti akan
akan berkelanjutan kepada peta Karnoff ya dari ya. Peta Karnoff itu nanti di sana bagaimana kita membuat peta Karnoff ya. Di sana ada peta Karnoff untuk penyederhanaan sebagai tersebut. Bayangkan saja adik-adik kalau misalkan saya kembali ke atas ya, kembali ke atas tadi ya. Saya kembali ke atas. Jika saja kalian tadi membuat gambar semacam ini gitu ya. Ada soal dan kalian membuat gambar semacam ini, terus apakah saya salahkan? Tidak salah. Dan ada juga nanti misalkan Pak, saya sederhanakan Pak, saya sederhanakan menjadi sebagai berikut misalkan, boleh, ya boleh. Tetapi nanti pada saat kalian di dalam ada tugas misalkan dalam tugas atau pekerjaannya, maka kalian harus memberikan alasannya bagaimana cara menyederhanakannya ya. Contoh di sini tadi sebagai berikut ya, oh ini maaf ya, ini dari F ya, not A, not B, not C ya, ini not A, B, C, kemudian A, B, not C, kemudian A, B, C ya, di mana di sana di OR ya, dari dalam tiga itu adalah OR. Kemudian dirubah sedemikian rupa ya, disederhanakan dengan kaidah-kaidah. Jadi kalian harus ada alasannya bagaimana cara meringkasnya ya. Jadi meringkasnya. Kadang-kadang nanti kalian, Pak, saya meringkasnya saya tidak ringkas Pak, saya buat boleh sederhana. Tetapi kalau tugasnya misalkan sederhanakan bentuk yang ada misalkan, maka kalian mau tidak mau harus membuat ini. Gitu ada ya. Membuat ini. Terus misalkan membandingkan gambar, misalkan gambar dari F misalkan, baik yang asli dan penyederhanaannya. Maka secara otomatis dalam satu soal tersebut kalian harus bisa menyederhanakannya dulu, menyederhanakan dengan apa namanya? Menyederhanakan dengan FF-nya dulu sederhanakan, kemudian gambar. Jadi dalam satu soal itu ada penyederhanaan, kemudian ada dalam bentuk gambarnya, baik gambar yang awal dan gambar sederhana. Gitu ya. Oke adik-adik, ini penyederhanaan gambar gitu ya, bentuk sederhana. Oke, jadi gerbang kombinasinya. Kemudian saya masuk ke yang lain juga ya, ke yang lain. Jadi saya langsung memberikan banyak aja sekalian ya, jadi nanti kalian gerbang kombinasi yang lainnya. Oke, gerbang kombinasi yang lainnya adalah sebagai berikut ya. Ini kita masih berbicara di gerbang kombinasi ya. Kelihatan ada nih, kelihatan ya? Kelihatan Pak. Kelihatan Pak. Jadi jangan bosan-bosan adik-adik, karena di dalam rangkaian logika digital ya, rangkaian logika digital itu memang kita berbicaranya 0 dan 1 saja. Nah di sini gerbang logika dalam dasarnya adalah pembentukan dalam sistem digital berupa sistem bilangan biner, gerbang logika biner. Justru kemarin kita sudah membahas juga bagaimana bilangan biner, heksa dan sebagainya. Tapi pada saat kita sudah masuk ke dalam teori yang sebenarnya di dalam logika itu hanya 0 dan 1 saja. Ya. Tetapi memang harus diberikan bagaimana bilangan-bilangan yang lain. Jadi logika biner menggunakan dua buah nilai yaitu 0 dan 1. Logika biner digunakan dalam sistem digital yaitu logika biner positif itu dan logika biner negatif ya. Jadi nilai binernya itu positifnya di logika tinggi itu tadi dengan 1, kemudian rendahnya tadi dengan 0 ya adik-adik. Begini adik-adik, kenapa kita nanti ini berbicara hanya 0 dan 1? Coba sebetulnya kalau kita berbicara 0 dan 1 atau 0 sampai 9 ya, 0 sampai 9 desimal, saya katakan desimal gitu ya, dan biner. Nah, seharusnya logikanya ya, kalau kalian diminta untuk menghitung 0 dan 1, 0 sampai 1 dan 0 sampai 9,
tentunya logikanya itu lebih mudah, lebih cepat itu 0 dan 1. Betul nggak? Betul nggak? Iya, Pak. Ya, ya. Jadi kalau kalian diminta untuk menghitung sebetulnya, untuk lebih cepatnya antara menghitung 0 sampai 9 dan 0 dan 1, logikanya itu seharusnya lebih cepat. Ya benar, lebih cepat. Oleh karena itu, bilangan biner ini itu digunakan selalu di teknologi-teknologi. Karena apa? Dia hanya 01, 01, 01. Nah, kemudian berkembang juga nanti di sana, di dalam tahapan-tahapan metode-metode yang digunakan, contoh nih di AI misalkan, artificial intelligence, termasuk di IoT dan sebagainya, ini nanti bilangan logika, ya, logika ini nanti akan 0 dan 1 itu bilangan biner ini akan digunakan, sangat-sangat digunakan, apalagi nanti di sana di dalam bilangan fuzzy logic, ya. Fuzzy logic itu adalah berbicara, dia hanya berbicara 01, 01, 01 saja. Ya. Jadi untuk gerbang logika ini kita tidak henti-hentinya berbicara terus ya. Dan jadi ini gerbang logika ya. Jadi gerbang logika positif dan gerbang logika negatif. Ingat adik-adik, bahwa sebenarnya yang dikatakan logika biner positif dan logika biner negatif itu harus sebagai berikut adik-adik. Ya, contoh logika biner positif adalah logika yang dengan angka positif, sedangkan logika biner negatif adalah logika yang menggunakan notasi negatif pada biner. Tentunya menggunakan cara komplement ya. Nah, di sini kemarin cara komplement juga sudah saya berikan karena tidak ditemukannya tanda negatif pada biner. Nah, di dalam biner itu sebetulnya tidak ada tanda negatif adik-adik ya. Ya. Tidak ada tanda negatif sebenarnya. Jadi kita akan kebingungan nanti bagaimana gitu kan ya. Tetapi karena di sini sudah adanya cara-cara penentuan untuk mencari bilangan negatif, maka nanti di sini menggunakan cara-cara dengan komplement. Baik kemarin komplement 1 dan komplement berikutnya gitu kan ya. Nah, di sini gerbang logika ini sudah kalian sudah berkali-kali adalah gerbang AND, OR dan gerbang NOT inverter ya. Nah, ini mari kita bahas tentang gerbang dasarnya dulu. Gerbang dasarnya coba perhatikan di sini dia akan bernilai 1 apabila kedua-duanya nilainya 1. Ya, ini coba kalian perhatikan gerbang logika N, gerbang logika dasar yang memiliki 2 atau lebih sinyal masukan dengan 1 sinyal keluaran. Ya, berlaku ketentuan sinyal keluaran akan tinggi jika semua sinyal masukan tinggi. Ekspresi booleannya adalah F sama dengan A N B. Ya, ini cara bacanya F sama dengan A N B. Ini sudah ini ya. Tapi kalau biasanya kalau kita kebanyakan gitu ya, kita bacanya biasanya biar cepat F sama dengan A kali B gitu ya. Karena kita sudah keterlanjuran di dalam kebiasaan kita itu adalah titik itu adalah kali gitu ya, kebiasaan. Ya, di dalam matematis kita gitu ya. Nah, ini adalah logikanya sederhana. Kemudian gerbang logika N memiliki konsep seperti 2 buah saklar yang dipasangkan secara seri. Nah, ini contoh adik-adik ya. Ini contoh. Ini saya mengambil di saya mengambil di beberapa materi yang ada ya dari beberapa rekan dosen ya, sebagai berikut. Contoh di sini tabel kebenarannya on off-nya ya. Jadi on itu 1, 0 itu off ya. Jadi jika S1-nya S1, S2-nya itu off, maka lampu mati. Ya, lampu mati. Jika S1-nya off, S2-nya on, dia mati. Jadi ini gambarnya ada ya, ini gambarnya. Jadi di sini seakan-akan di sini apa? Saklarnya ada 2 ya. Ya, saklarnya ada 2 kalau tidak salah ya. Ya, jadi saklarnya ada 2. Dan dia akan hidup semua, maka dia akan on. Nah, fungsinya bagaimana ini? Nah, gitu kan ya. Maka nanti ya fungsinya bagaimana? Kalau S1-nya ini A dan B, maka dia akan menggambarkannya bagaimana?
Ya menggambarkannya gampang saja, menggambarkannya semacam ini tadi, ya. Ya ini tadi, karena dia n kan, berarti macam ini tadi saja sudah. Bagaimana kalau kita menggambarkan dengan cara yang lain, gitu kan ya? Agar S1, S2 ini nanti dia akan bekerjanya sama, gitu ya. Nah kemudian ya, jika S1 S2-nya 00 maka dia 0 ya. Ya, gambarnya ya. Jadi gambarnya semacam ini ya. Jadi kita lihat gambar semacam ini. Kemudian terus ya, dia juga 0. Begitu kita hidupkan maka dia akan hidup semua. Maka dia akan terus mengalir. Jadi fungsinya adalah logika N. Ya, jadi saya ulangi lagi di sini ya. Jika tidak ada terputus semua, maka S1 dan S2 adalah 00. Maka lampunya 0. Ya. Kemudian jika S1, S2-nya 1, maka lampunya juga 0 karena dia terputus. Begitu juga sebaliknya. Maka dia akan hidup, lampu itu akan hidup apabila kedua saklar S1 atau S2 itu harus terhubung. Maka dia fungsinya adalah logika N. Nah, bagaimana sekarang kalau ada tiga inputan atau 3 pintu atau kita katakan N3 bit, bagaimana ekspresi booleannya? Ya, bagaimana ekspresi booleannya gitu kan ya? Kita buat dulu saja tabel kebenarannya. Kita buat tabel kebenaran. Ingat, di tabel kebenarannya untuk N berapapun bitnya, ya, berapapun bitnya, jika semuanya terhubung dengan N, maka nilainya jika ada satu saja yang bernilai 0, satu saja bernilai 0, maka dia akan nilainya 0. Atau kita balik untuk memudahkannya, bahwa tabel kebenaran untuk N berapapun pintunya atau masuknya, ya, 2 digit ke atas, maka semua pintu itu harus bernilai on atau 1. Nah sekarang misalkan ada 3 pintu sebagai berikut, tabel kebenaran adalah sebagai berikut ya. Ya, tabel kebenaran adalah sebagai berikut. Berarti 0000 semua satunya itu adalah satu semua adalah 1. Coba di sini ada 110, satu saja 0, maka dia akan bernilai 0. Begitu juga di sini misalkan ada 10 inputan, satu saja ada bernilai 0, maka dia akan 0. Nah, sekarang kemudian logika OR. Nah, logika OR itu kebalikan dengan logika M. Ya, kebalikannya apa? Gitu ya. Nah, ini bagaimana bacanya. Jadi sinyal keluarannya akan tinggi jika sinyal masukannya ada yang tinggi gitu ya. Jadi ekspresi booleannya F sama dengan A or B. Gambarnya sebagai berikut. Sedangkan tabel kebenarannya kita perhatikan bahwa tabel kebenarannya itu adalah salah satu saja bernilai 1, maka dia sudah 1. Ya, atau bisa saja kita katakan ya, kita katakan dia hanya akan bernilai 0 jika seluruh inputan itu adalah 0. Maka dia baru bernilai 0. Ya, dia baru bernilai 0. Tetapi ada satu saja yang bernilai 1, maka dia akan bernilai 1. Nah, ini kita lihat. Nah, ya. Bagaimana gerbang di sini tadi gerbang logika OR-nya ya. Jadi kalau kita ilustrasikan dengan listrik lampu ya, maka nanti letaknya adalah S1 S2 itu tidak sejajar seperti tadi ya, bersampingan ya. Kalau ini dia dikatakan seri atau paralel gitu, saya juga kurang tahu, nanti kalian tahu ya. Jadi di sini S1 S2-nya diletakkan naik atas, di sini lampunya. Maka di sini
dia akan mati. Dia akan mati itu jika dua-duanya itu posisinya off. Ya. Salah satu saja on, maka dia akan on. Ya, coba kita perhatikan di sini. Oke, dia di sini pertama dulu kedudukannya adalah terputus semua 00, maka dia akan mati lampunya. Satu saja connect, maka dia sudah bisa mengalir. Ya, lampu hidup. Kedua, kebalikannya juga demikian. Ketiga, hidup semua. Jadi di sini yang dikatakan switch in paralel, ya, ini paralel ya. Jadi logikanya adalah on. Ini switch paralel. Jadi kalian nanti bagaimana sudah mengetahui ternyata dia akan hidup dan mati adalah sebagai berikut. Gitu. Nanti kalian bagaimana kalau diminta untuk membuat semacam itu gitu kan ya. Kemudian tiga gerbangnya, tiga pintu untuk OR, tabel kebenarannya adalah sebagai berikut ya. Ya. Jadi semua inputan itu harus bernilai 0. Satu saja bernilai 1, maka dia akan 1. Mudah ya, menghafalkannya mudah ini. Nah, sekarang logika NOT. Ya. Jadi di sini logika NOT biasanya dituliskan dengan ada ingkaran di atasnya ya, atau negasi gitu ya. Jadi ada dia kalau di dalam statistik atau di dalam yang lain itu adalah ada di atasnya kasih atau di sampingnya gitu ya. Tapi kita di sini di gerbang logika kita kasih di atasnya. Kalau di statistik mungkin ini rata-rata ya, rata-rata atau gitu ya. Jadi ini ekspresi booleannya F sama dengan not A. F sama dengan not A atau F sama dengan bukan A. Kalau bukan A itu kan mengingkari, artinya kebalikannya. Jadi 1 dan 0, 0 dan 1. Ya, ini dengan simbolnya sebagai berikut. Lah, jadi gerbang logika NOT memiliki konsep seperti sebuah saklar yang dipasangkan secara paralel dengan lampu dan diserikan dengan sebuah resistor. Jadi ini adik-adik ya. Jadi bagaimana untuk NOT ya, untuk NOT. Nah, sekarang kalian perhatikan di sini. Jadi di sini itu adalah S-nya. Ya, katakan saklarnya, di sini ada resistor. Ya. Dia akan berkebalikan begitu ya, akan berkebalikan jika dia diputuskan, dia lampunya malah hidup. Kalau dia dihubungkan, dia malah mati. Ya, kebalikannya semacam itu ya. Nah, ini contoh ya. Jika S-nya adalah 0, S-nya adalah 0, berarti 0 itu adalah tidak dihubungkan, maka lampunya hidup. Tetapi begitu S-nya adalah 1, dihubungkan, maka lampunya mati. Ya. Saya ulangi lagi di sini ya, gitu ya. Jadi kalian nanti bisa menggambarkan, mengkreasikan, bagaimana semacam ini. Ternyata kalau misalkan saya memasangkan semacam ini berarti dia akan ada ada aliran yang terputus, ada aliran yang tersambung begitu ya. Oke. Nah, di sini tabel kebenarannya adalah dia not ya tadi ya. Oke, sekarang bagaimana gerbang logika bentukannya? Jadi dari beberapa gerbang logika atau fungsi-fungsi tadi ada AND, ada OR ya. Maka di sini ada gerbang logika susunan yang lainnya ya. Satunya pertama adalah N, di mana kita bentukan lainnya adalah dengan mengatakan not M atau disingkat NaN ya.
Non itu adalah not and. Kemudian nor, not or. Kemudian gerbang XOR, kita katakan di sini disebutkan juga eksklusif OR. Kemudian XNOR, eksklusif not OR. Ya, jadi ini bentukannya sebagai berikut. Ya, bentukannya sebagai berikut. Nah, bagaimana bentukannya? Ini adik-adik, ya. Bahwa bentukan not ini bisa diletakkan di depan atau di belakang, ya, di depan atau di belakang. Tetapi ingat, di mana dia bentukannya, maka kalau dia diletakkan di belakang, ya, di belakangnya sisi sebelah kiri, maka yang tadinya A, ya, A, maka dinotkan. Jadi dinotkan dulu, baru dianukan dengan simbolnya di sini apa? Not kah atau N? Nah, oleh karena itu, jika di sini gerbang logika NaN, ya, not N, maka gerbang logika N-nya yang dinotkan. Gerbang logikanya N-nya yang dinotkan. Bukan inputannya yang dinotkan, ya. Jadi perhatikan. Ya, kalau tadi kan inputannya yang dinotkan, sekarang gerbang logikanya yang dinotkan. Maka di sini, jadi perbedaannya semacam itu ya. Maka di sini akan menjadi gambarnya adalah A, B, gerbang logika N-nya yang dinotkan dengan memberikan tanda lingkaran di sini. Maka di sini akan menjadi not N, kita perhatikan di sini not N, ya. Bagaimana ini menghafalkannya ini? Not N bagaimana? Ya. Jadi mudah di sini not N. Kita menghafalkannya hanya satu saja yang paling bawah. Not N. Kalau N tadi adalah jika dia satu-satu, kalau N satu-satu dia menghasilkan nilai 1, maka ini kebalikannya. 1 NaN 1, ya, 1 dan 1, maka dia akan 0. Maka dia berkebalikan. Ya, berkebalikan di sini. Ingat di sini NaN, not N, berarti yang N tadi diapakan? Disangkal. Yang N tadi disangkal, gitu kan ya. N tadi disangkal. Ya, jadi menyangkal N. Ya, jadi menyangkal N, gitu ya. Kemudian bagaimana gerbang logikanya N? Jadi gerbang logika NaN, gerbang logika yang memiliki 2 atau lebih sinyal masukan dengan 1 sinyal keluaran. Berlaku ketentuan sinyal keluaran akan rendah jika semua sinyal masukan tinggi. Ya, jadi jika masukannya tinggi, maka keluarannya rendah. Kalau masukannya rendah, keluarannya tinggi, begitu kan ya. Nah, ini ekspresi booleannya adalah F sama dengan A not N B. A NaN B, gitu ya. Jadi bisa kita buat juga bukan A N B. Bukan A N B. Jadi di sini kan F sama dengan bukan A N B. Kalau kita berbicara dengan menggunakan NaN, maka di sana F sama dengan A NaN B, not N maksudnya ya. F sama dengan not A, F sama dengan A not N B. Tapi kita membacanya biasanya kita lebih cepat, lebih ringkas. F sama dengan bukan A dan B. Nah, di sini kadang-kadang kita akan kalau kita menggunakan hanya ucapan kata-kata bukan A N B, gitu ya. Nah, nanti di sini bukan A N B itu bukannya itu A atau A dan B. Maka kalau kita berbicaranya sebetulnya lebih baik F sama dengan A NaN B.
non B. Berarti dia kalau non berarti oh ini adalah not N, berarti di atasnya ada tandanya. Gitu ya. Nah, kalau kita mengatakan F bukan A dan B. Nah, nanti di sini biasanya kadang-kadang yang mendengarkan itu dia akan menuliskannya F sama dengan bukan A dan B. Gitu ya. Jadi paham adik yang saya maksud ini tadi ya? Paham ya? Jika saya mengatakan F sama dengan bukan A dan B, kan nanti kalian persepsinya pasti ada yang mengatakan ekspresi booleannya adalah yang dibukankan itu hanya yang A saja, ya. Tetapi berbeda jika saya mengatakan F sama dengan A non atau F sama dengan not N B, berarti dia sudah mengatakan A sama dengan not N, berarti not N ini dia sudah mengatakan semua, gitu ya. Nah, itu adik-adik. Kemudian bagaimana gerbang logika not or, ya, logika nor, not or. Jadi di sini sama seperti tadi, yang dinotkan adalah gerbang logikanya. Jadi sama di sini dengan menambahkan itu. Nah, ini adalah juga menyangkal or, ya, menyangkal or. Menyangkal or itu ya kalau nilainya 1 maka dia akan jadi 0, begitu saja hasilnya. Hasilnya dia ya, bukan inputannya ya, tapi hasilnya F-nya. F-nya di sini. Halo, adik-adik? Halo, masih dengar? Masih Pak, masih Pak. Masih Pak. Ya, Masih Pak. Masih Pak. ya, jadi masih ada waktunya. Halo, waktunya masih cukup? Masih ya? Ya. Jadi begini adik-adik. Jadi sama ya. F sama dengan A nor B. A nor B gitu ya, not or. Ya. Atau dikatakan bukan not A or B ya, atau bukan atau not A or B. Nah, ini juga sama, nanti kalian harus hati-hati ya dalam hal cara mendengarkannya, cara menginterpretasikannya, apakah not A not B ini ya. Jadi itu kalian harus tahu. Sama seperti tadi. Kemudian XOR. Nah, di sini F sama dengan A XOR B. Ya, XOR B dengan simbolnya, ekspresi bulannya di sana plus dikasih lingkaran ya, XOR B. Nah, bagaimana gambarnya? Lah gambarnya harus sebagai ini ada, jadi ada sedikit keluar gitu ya. Jadi ada gambarnya gitu ya. Jadi bagaimana kalau XOR-nya ya. Jadi bagaimana menggambarkan tabel kebenarannya? Jadi sinyal keluar tinggi jika masukannya tinggi berjumlah ganjil ya. Ingat tadi adik sebagai acuan kalian, sinyal keluaran tinggi jika masukannya tinggi berjumlah ganjil. Ya. Ingat di sini adik-adik berlaku ketentuan sinyal keluaran tinggi jika masukan tingginya berjumlah ganjil. Jadi nanti kalau di sini ada beberapa inputan, kalian perhatikannya saja. Jika keluarannya tinggi atau bernilai 1, maka masukannya tinggi itu berjumlah ganjil. Ya, itu untuk XOR. Contoh di sini kalau ini kan hanya 2 masukan nih, A dan B. Ya kan ya? A dan B, berarti di sini A dan B jika dia masukannya itu satunya itu berjumlah ganjil, ini 1 kan B-nya 1 saja kan, ada 2 masukan 1. Oh, dia berjumlah ganjil, maka nilainya adalah 1. Sekarang bagaimana kalau 3 inputan misalkan? Ya. Jadi 3 inputan jika di sana ya satunya itu hanya 1 saja, ABC misalkan, ABC di sana hanya 1, B-nya 0, C-nya 0, maka nilai keluarannya apa, Dik? Jika ada 3 inputan nih,
jika ada 3 inputan, A-nya adalah 1, B-nya 0, C-nya 0, maka F-nya berapa? Halo? 1 Pak ya. 1. Kalau misalkan A-nya 1, B-nya 1, C-nya 0. A-nya 1, B-nya 1, C-nya 0. F-nya berapa? Enam. Ya, jadi jangan sampai bingung ya. Jangan sampai bingung ya nanti ya. Ini yang sebagai berlaku ketentuan sheetnya keluaran tinggi jika masukannya tinggi. Masukan tingginya berjumlah ganjil. Nah, sekarang kalau AB-nya itu tadi itu 1-1, kan ada 3 masukan kan dia berjumlahnya kan berjumlahnya apa? Genap kan, bukan ganjil. Maka dia keluarannya apa? Ya rendah gitu kan ya, keluarannya rendah gitu kan ya. Nah, itu untuk yang gerbang logika XOR. Nah, sekarang coba kita lihat bagaimana dengan pintunya di sini. Nah, ya. Coba lihat pintunya di sini ya. Tabel kebenarannya untuk XOR ya. Ini Adik-adik ya, oh, maaf ya. Jadi ini tadi kalau 2 biasanya ini ya. Biasanya itu dia akan ada satu lagi di sini ya, satu saja gini ya. Satu gini ya. Jadi sebentar saya perbaiki itu saja. Tuh. Oh, sama saja ya, nggak apa-apa ya ini ya, sama saja. Toh nanti juga kalau misalkan ya kayak jadi ini untuk tiga gerbang ya, 3 pintu ya, XOR 3 bit, ekspresi booleannya adalah sebagai berikut. Maka di sini tabel kebenarannya sebagai berikut adik-adik. Jadi tadi sebagai acuannya 1 ya, nilai 1-nya inputannya itu berjumlah ganjil, maka dia bernilai apa? 1. Ya. Kalau genap bernilai 0. Nah, sebagai berikut tadi ada ya. Jadi tabel kebenarannya ini untuk yang 3 inputan. Nanti misalkan bagaimana kalau ada 4 inputan, 5 inputan dan sebagainya. Oke ya. Ini untuk XOR. Nah, bagaimana XNOR? XNOR. Ya. Coba kalian perhatikan di sini. XNOR itu adalah ya, XNOR itu adalah berlaku ketentuan sheetnya keluaran rendah jika masukan tinggi berjumlah ganjil. Ya. Jadi sheetnya keluaran rendah 00, F-nya 00 jika masukan tingginya berjumlah ganjil. Ya, jadi perhatikan adik-adik di sini jika dia masukannya di sini adalah tinggi berjumlah ganjil, maka keluarannya rendah. Itu ya. Nah, ini nanti juga kita membacanya F sama dengan A XNOR B ya, atau bisa juga dibaca F sama dengan A bukan XOR. Ya, bukan XOR. Kita perhatikan tadi di sini adik-adik. Nah, kan untuk XOR-nya adalah 011 ya, 011. Nah, untuk memudahkan tadi berarti di sini adalah mengapa? Menotkan XOR. Jadi yang bernilai 1 itu 00, 1 maka menjadi apa tadi? Tadi kan 0110 menjadi 1001. Nah, di sini membukankan XOR. Tetapi untuk memudahkannya, karena di sini itu adalah dua inputan, maka di sini nanti untuk memudahkan kalian, untuk ketentuannya adalah sheetnya keluaran rendah jika masukannya tinggi itu berjumlah ganjil. Jadi kalau yang tadi sheetnya keluarannya tinggi ya, kalau yang tadi di sini sheetnya keluaran tinggi jika masukan tingginya berjumlah ganjil gitu kan ya. Nah, di sini kebalikannya
sinyal keluaran rendah jika masukan tingginya berjumlah ganjil. Jadi X0 ini hanya keluarannya ini saja yang dirubah. Sinyal keluaran rendah jika masukan tingginya berjumlah ganjil. X0 ya. F sama dengan AX0. Ya, itu cara memudahkannya. Nah, gerbang logika NAND dan NOR terbentuk melalui penambahan gerbang NOT pada output N maupun OR, gitu kan ya. Nah, ini bubble-nya, bubble N, logika bubble N dibentuk dengan memberikan NOT pada tiap masukan. Jadi bedanya adik-adik ya, bedanya yang tadi itu adalah yang diberikan NOT-nya itu adalah gerbangnya N-nya. Ya, bubble N. Nah, sekarang kalau logika bubble N itu adalah apanya? Yang dinotkan itu adalah masukannya. Ya, masukannya. Jadi di sana A B dinotkan, maka dia menjadi apa? Jika ini dinotkan, maka dia 00 ya, 00, maka di sini menjadi 11 kalau dinotkan kan ya. 00 dia 00, kalau gerbangnya bubble N gini berarti di sini 00 dianggap 11, maka dia 1. Ya. Kemudian 01 ya. Ini dianggap apa? Dianggap ya 0 dan 1 ya, dianggap 1, dia dianggap 0, ada kebalikan ya, kebalikannya, maka di sini 0 dan seterusnya. Ya. Kita ketahui bahwa di dalam N itu 11 ya, 11 itu adalah 1. Nah, karena ini bubble N ya, berarti inputannya yang dinotkan, maka jika ada inputannya 00 itu sebetulnya adalah inputannya 11 karena dia di bubble. Ya. Nah, penulisan yang lain itu di samping dengan segitiga semacam ini, segitiga lingkaran, itu bisa dituliskan dengan lain, dengan langsung lingkaran menempel pada logikanya di sini. Ya, jadi ini sama, ya sama. Dilihat dari tabel kebenarannya, ya, dilihat dari tabel kebenarannya adalah, coba kalian perhatikan di sini. Kalau dilihat dari tabel kebenaran, maka A ya not, B not, maka keluarannya F di sana. Ya. Sedangkan di sini jika B ya dengan logikanya OR, maka akan menghasilkan tabel kebenaran yang sama dengan ini. Ya, berarti di sini inputannya ya tetap ya 1, misalkan 00 ya 00, maka dia masuk ke sini menjadi 11. Sedangkan di sini satu OR ya, ini N, ini OR ya, kemudian di OR-kan di sini ya, dia satu masukannya di OR-kan, kemudian dinotkan, maka dia hasilnya sama ya. Nah, itu adik-adik, itu dilihat dari tabel kebenarannya adalah sebagai berikut. Jadi, oh ternyata saya menuliskan ini dan ini itu keluarannya sama. Ya, gitu adik-adik ya. Kemudian bubble OR. Ya. Sama ya, bubble OR di sini kita perhatikan bahwa nanti penulisannya juga ini juga bisa 0 ini segitiga dan ada ini ada lingkaran, bisa ditempelkan di situ langsung lingkaran, sama saja ya. Tapi ini juga sebetulnya sama hasilnya ya, sama hasilnya dengan A not B, A B, A and B ya.
A and B, kemudian apa di sini dinotkan, maka hasilnya sama. Coba kita perhatikan di dalam tabel kebenarannya. Di sini tabel kebenarannya adalah dia mengingkari itunya ya. Berarti kalau dia 00, maka di sini dianggap 11 ya. Oke adik-adik, ini coba kalian perhatikan ingkarannya ini yang tabel kebenarannya. Jadi ini ingat ada bubble N dan bubble OR ya, bubble N dan bubble OR. Nah, dilihat tabel kebenarannya tadi sudah di atas sudah disinggung ya. Ini disinggung di atas tadi ini ya. Jadi untuk memudahkannya ini disinggungannya adalah sebagai berikut. Itu tabel kebenarannya antara N dan OR. N ya. OR ini OR ini N ya. N dan OR di sini itu mempunyai hasil yang sama. F-nya keluaran F-nya sama. Itu dengan menggunakan OR itu dengan mengenotkan dulu ya, B not, A not, baru dimasukkan ke logika. Sedangkan di sini AB masukkan N baru dinotkan ya. Jadi tabel kebenaran sama. Nah, kemudian ekuivalen logika positif dan logika negatif. Logika positif, logika negatif definisinya adalah keluaran tinggi jika salah satu masukan tinggi, keluaran tinggi jika semua masukan tinggi, nornya not N gitu ya, negatif positif dan negatifnya, keluaran rendah jika salah satu masukan tinggi, kemudian not N dan not OR, keluaran rendah jika semua masukan tinggi. Jadi ini adik-adik sebagai patokan kalian ya, patokan OR dan N ya. Keluaran tinggi jika salah satu masukan tinggi, N-OR keluaran tinggi jika semua masukan tinggi, ya dan sebagainya. Itu logika positif dan negatifnya. Oke adik-adik, pas sekali ya ini untuk apa namanya untuk materi hari ini. Jadi ada gerbang logika dan penyederhanaan. Mungkin nanti di pertemuan berikutnya saya akan memberikan penyederhanaan yang lain, gitu ya. Sampai jam berapa ini adik-adik? Nanti adik-adik sampai jam 11 ya? Iya Pak, jam 11 Pak. 11, oke. Ini masih ada sekitar 4 menit ya. Mungkin ada sedikit pertanyaan. Adik-adik silakan. Pak, itu jadi gerbang XNOR sama XOR itu bisa disederhanakan Pak ya berarti Pak? Dari pecahan tadi. Gerbang XOR sama XNOR gitu nah Pak? Coba ya. Yang kombinasi ya tadi ya. Iya, yang Pak. Kombinasi ini ya. Iya, betul yang ini ya. Belum di-share, Pak. Belum di-share? Iya, Pak. Sebentar. Yang ini betul? Bukan? Turun lagi, Pak. Gerbang, iya Pak. Kalau di materinya Pak Arif dia disederhanakan, Pak. Iya, Ya, bisa. Jadi ini yang mana? Gerbang XNOR itu, Pak, sama XNOR ini, oke ya, ya? Pak. Ya, Kan Pak. ini tadi, jadi sebetulnya ini disederhanakan bagaimana? Sebetulnya sama deh. Jadi nanti begini, bagaimana nanti tergantung inputannya, ya. Nanti XNOR nanti bisa disederhanakan. Contoh, ya XNOR ini ya, gerbang logika not N dan not terbentuk melalui penambahan gerbang not pada output N maupun OR. Jadi penambahan not ya. Jadi maksudnya begini adik-adik. Sebentar ya, jadi begini. XNOR ya. Kan booleannya kan kayak gini ya. Sebetulnya ini ya, ini tadi bisa nggak ini kita rubah dalam bentuk yang lain? Penyederhanaan bisa nggak? Bisa. Mungkin ya sudah disampaikan Pak Arif ya. Pak Arif menyampaikan bisa disederhanakan. Gitu kan ya. Nah, pertanyaannya nanti apakah XNOR ini jika inputannya lebih dari 1 bagaimana?
maaf, lebih dari 2. Gitu kan ya. Maka di sini untuk memudahkan kita, memudahkan kita itu ini loh, berlaku ketentuan sinyal keluaran rendah jika masukan tinggi berjumlah ganjil. Ya. Nah, inilah yang menjadi ketentuan anunya untuk memudahkan kita sebetulnya dari ya. Nah, ini yang berlaku ketentuan ini itu nanti apakah nanti bisa disederhanakan. Contoh, misalkan saya punya F sama dengan A XOR B, XOR C, XOR C XOR D misalkan. Jadi sini ada A, B, C, D ya di XOR-kan. Itu bisa nggak disederhanakan? Nah, oleh karena itu Dek, maka di sini kita lihat dulu saja, kita buat tabel kebenaran. Jadi tadi saya sudah mengatakan di awal bahwa kita bisa melakukan apa namanya penyederhanaan itu lebih dengan apa? Lebih baik dengan membuat tabel kebenarannya dulu. Gitu ya. Jadi contoh semacam ini tadi ya. Jadi contoh semacam ini deh ya, bubble N gitu ya. Bubble N. Ini adalah penyederhanaannya, contoh di sini ya ini. Jadi dari tabel kebenaran di sini kita bisa menyederhanakan, oh ini itu bisa kita sederhanakan semacam ini. Ini hanya 2 saja loh Dek ya. Hanya 2 apa namanya? Hanya 2 inputan. Jadi di sini bisa dikatakan oh penyederhanaannya itu bukan penyederhanaan dalam artian ini ya, karena ini hanya 2 inputan. Penyederhanaan itu nanti apabila nanti di sana terjadi inputannya itu lebih dari 2. Bagaimana kalau inputannya lebih dari 2? Ada 3, ada 4, ada 5, ada 6. Itu bisa nggak di penyederhanaan? Gitu deh ya. Jadi jangan terpaku pada hanya 2 saja ya. Jadi bisa lebih dari itu. Bisa nggak kalau lebih dari 2 inputan bisa nggak disederhanakan? Bisa nggak lebih dari misalkan 4 inputan disederhanakan, bisa nggak? Nah itu ya, jadi kita lihat kasusnya deh ya. Gitu deh. Iya Pak, terima kasih Pak. Lihat kasusnya. Oke, ada yang lain? Kalau tidak ada yang lain, adik-adik, saya sedikit ada ini deh ya, ada sedikit latihan saja. Tidak perlu kalian kumpulkan, tapi hanya sekedar untuk latihan kalian saja, ya, untuk menyederhanakan, apa namanya sesuai dengan kaidah-kaidah yang berlaku ya. Jadi saya berikan apa namanya sebentar sedikit, nanti kalian buat latihan di rumah, siapa tahu nanti di dalam ujian kalian nanti ada yang keluar gitu kan. Sebentar, sabar dulu ya, bentar ya. Gerbang logika. Aduh, kok soal saya adanya soal ujian akhir semester ini. Masa mau saya kasihkan sekarang?
Nggak apa-apa, Pak. Kasih sekarang. Sekarang, Pak. Aduh, ini merayunya bagus sekali nih. Oke, gini sajalah saya langsung ketikan saja ya, biar anu nanti saya ketikkan saja. Nanti tolong kalian sederhanakan dan kalian buat gambarnya nih ya, buat gambarnya. Kemudian bagaimana fungsi tersebut, apakah bisa berjalan dengan baik atau tidak gitu ya. Fungsi booleannya bagaimana? Misalkan saya punya sebagai berikut, sebentar ya saya sharingkan nanti sekalian, sekaligus nanti kalian bisa langsung menuliskan ya. Ya deh ya. Jadi misalkan saya punya begini ada deh. Saya punya A, ya, B, ya. Eh, ini not saya tuliskan not B, not C ini di atasnya ya dia ya, paham ya? Karena saya untuk menuliskan di atasnya kan tidak anu, saya tuliskan begini aja ya, not B, not C gitu aja ya, biar kalian ini ya. Jadi saya pisahkan gini saja biar lebih anunya. Oke, kemudian oke, silakan kalian nanti anu ya, ini ya, kalian catat aja sekalian langsung. Untuk memudahkan kalian ya, untuk memudahkan kalian, ini saya beginikan saja dulu ya. Jadi biar oke, ingat ini untuk latihan itu ada 3 inputan, 4 inputan.
Ini saya tuliskan di seluruh dulu saja lah ya. Jadi adik, ini dulu saja, silakan ya. Uh, ish. Kelihatan ya, kelihatan? Kelihatan, Pak. Oke, silakan kalian catat dulu saja. Ini buat latihan ya, buat latihan. Boleh kalian mau kumpulkan boleh, silakan. Tidak dikumpulkan pun nggak masalah, ya. Sudah Pak, di print screen aja Pak. Oh, sudah di print screen sudah ya, sudah ya. Sudah Pak. Oke adik-adik, jadi silakan ya. Ini bukan tugas ya, bukan tugas untuk latihan, karena untuk latihan di rumah saja. Di rumah. Boleh dikumpulkan atau tidak. Jadi boleh kumpul atau tidak, boleh silakan ya. Jadi tidak wajib. Tidak wajib. Karena ini nanti keterkaitannya dengan adik-adik. Jadi nanti akan saya minggu depan mungkin insya Allah masuk ke peta Karnov. Itu nanti lebih nanti akan mengetahui minterem, maxterem, kemudian penyederhana yang lain ya. Oke ya, begitu adik-adik, sampai di sini dulu ya untuk mata kuliah kita. Ini 11 lebih 14, mungkin kelebihan 5 atau 10 menit. Saya cukupkan sekian adik-adik. Terima kasih sekali dalam materi kuliah saya. Ini sudah absen semua ya? Sudah absen semua ya? Sudah Pak. Sudah? Oke. Sudah, Pak. Di akhir cerita biasa, di akhir cerita saya akan screenshot dulu. Screenshot silakan
wajah-wajah tampannya ditampilkan. Wajah tampan dan cantiknya ditampilkan, silakan.